Cek 1 2. Cek 1 2 3. Oke. Hai, gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat ya. Jadi kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang kompensasi. Kompensasi upah, kompensasi keamanan, dan juga kompensasi kesehatan. Sebelumnya apa sih itu kompensasi? Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang, baik secara langsung ataupun tidak langsung yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan atas jasa yang telah mereka berikan kepada perusahaan ataupun organisasi. Nah, kompensasi itu bisa meliputi dalam bentuk tunai, tidak tunai atau tidak langsung seperti transfer, dan juga bisa dalam bentuk insentif. Gunanya untuk memotivasi karyawan agar bisa bekerja lebih keras dan juga untuk mencapai produktivitas yang lebih maksimal. Jika dikelola dengan baik, kompensasi membantu perusahaan untuk mencapai tujuan dan memperoleh serta memelihara karyawan dengan lebih baik. Menurut Kadisman 2012-121, ada 5 indikator yang ada dalam kompensasi, yaitu yang pertama, upah atau gaji, yang kedua, insentif, yang ketiga, tunjangan atau asuransi, dan yang keempat, pensiun. Tapi yang akan menjadi fokus utama kami nanti sesuai judul, yaitu tentang kompensasi upah, kompensasi keamanan, dan juga kompensasi kesehatan. Menurut Hasibuan, kompensasi upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan berpedoman pada perjanjian yang disepakati membayarnya. Salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan upah adalah jumlah upah yang diterima pegawai harus memiliki internal equity dan external equity. Internal equity adalah prinsip manajemen sumber daya manusia yang memastikan gaji dan kompensasi karyawan dalam suatu organisasi dilakukan secara adil dan setara, serta berdasarkan faktor-faktor internal seperti keterampilan, pengalaman, tanggung jawab, dan kinerja pekerjaan. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan dalam struktur penggajian di dalam perusahaan serta menumbuhkan rasa keadilan, kepuasan, dan loyalitas karyawan. Sedangkan external equity adalah keadilan upah yang diterima karyawan dibandingkan dengan pesaing di industri yang sama. External equity adalah prinsip kompensasi yang memastikan gaji karyawan kompetitif dan adil jika dibandingkan dengan gaji pasar kerja eksternal. Untuk pekerjaan serupa, hal ini dicapai dengan menggunakan data pasar untuk menyesuaikan struktur gaji dan membantu perusahaan menarik serta mempertahankan talenta terbaik dengan menawarkan paket kompensasi yang sebanding dengan pesaing di industri wilayah dan geografis yang sama. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor penentu upah. Keadilan internal dan eksternal sangat penting dalam menentukan kompensasi yang adil. Oleh karena itu, mengusahakan adanya equity atau keadilan dalam menentukan upah dapat ditempuh dengan 1. Mengenal tugas dan jabatan. Langkah ini disebut sebagai analisis jabatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi terperinci mengenai isi suatu pekerjaan. Yang kedua, mengevaluasi jabatan yang bertujuan untuk menentukan nilai relatif dari suatu jabatan dibandingkan organisasi. Tujuannya bukan nilai individu,
melainkan pekerjaan itu sendiri. Yang ketiga, melakukan survei. Langkah ini adalah fokus dari keadilan eksternal yang bertujuan mengumpulkan data mengenai tingkat upah yang dibayarkan oleh pasar perusahaan lain di pasar kerja yang relevan untuk jabatan sebanding. Yang keempat, menentukan tingkat upah. Langkah terakhir ini menghubungkan hasil evaluasi internal dan survei eksternal untuk menetapkan struktur gaji formal yang terintegrasi, adil, dan kompetitif. Yang berikut ada analisis dan evaluasi jabatan. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa kompensasi sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan. Evaluasi jabatan melibatkan penentuan nilai relatif sesuai suatu pekerjaan dibanding dengan pekerjaan lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kompensasi keamanan. Tahukah kamu, di balik kenyamanan kita bekerja ada yang namanya kompensasi keamanan. Apa sih yang dimaksud dengan kompensasi keamanan? Kompensasi keamanan adalah serangkaian program dan tunjangan yang diberikan oleh perusahaan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 untuk karyawan. Mulai dari hal sederhana seperti alat pelindung diri, helm, masker, sarung tangan, hingga pengaturan lingkungan kerja yang aman dari risiko kecelakaan atau bahaya kesehatan. Bukan hanya itu, perusahaan juga memberikan pelindung finansial seperti asuransi jiwa, asuransi kecelakaan atau cacat, biaya pengobatan akibat cedera atau sakit karena kerja. Semua ini adalah bentuk tanggung jawab perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan sesuai dengan hukum keselamatan kerja seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Jadi, kompensasi keamanan bukan sekedar tunjangan, tapi investasi perusahaan untuk melindungi aset terpenting mereka, yaitu karyawan. Oke, saya akan membahas kompensasi kesehatan. Jadi, kalau untuk membahas kompensasi kesehatan, berarti kita juga harus membahas kesehatan ya. Kesehatan terdiri dari dua, yaitu jasmani dan rohani. Kalau jasmani itu lebih dikategorikan ke fisik, kalau rohani lebih ke mental kita ya. Lalu kompensasi kesehatan juga harus mencakup hubungan fisik, mental, penilaian resiko kerja yang termaksud aspek psikososial, serta monitoring jangka panjang untuk kesehatan mental kita. Oke, selanjutnya lingkungan kerja yang sehat. Dalam aspek ini, kondisi fisik, mental, dan psikososial memungkinkan karyawan itu bekerja dengan maksimal. Dari ketiga itu ya. Nah, kompensasi kesehatan juga harus bersifat preventif, mencakup pengaturan lingkungan serta akses fasilitas kesehatan yang meningkatkan lingkungan kerja berupa kompensasi secara tidak langsung. Jadi pada intinya kebijakan kompensasi kesehatan yang efektif itu harus holistik, preventif, terintegrasi dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan juga dapat dipandang sebagai investasi untuk meningkatkan kualitas hidup. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Randy Wijaya, yang akan membahas tentang bagian dari kompensasi kesehatan, yaitu adalah contoh penerapan konkret dan poin penting. Catatannya agak panjang, maka saya jelaskan dengan singkat satu persatu. Yang pertama, perusahaan yang memberikan asuransi jiwa, asuransi kecelakaan kerja, pengobatan biaya rumah sakit, serta program kesehatan mental atau konseling, sama dengan memenuhi bagian dari kompensasi atas kesehatan dan mendukung quality work life. Kemudian lingkungan kerja yang memperhatikan ergonomi,
paparan bahan kimia atau mikroba termasuk relevan untuk Anda di bidang teknologi enzim atau mikroba, menjaga penglihatan, pendengaran, menyediakan fasilitas kesehatan internal adalah sama dengan mendukung kesehatan fisik dan mental pegawai. Kemudian ada program pelatihan manajemen stres, cut off jam kerja overtime, rotasi tugas, budaya organisasi terbuka, sama dengan mendukung kesehatan mental dan quality work life yang tinggi. Berikut pengukuran dan pemantauan, bisa dari kuesioner quality work life, survei kesejahteraan mental, data kecelakaan kerja, dan klaim asuransi. Itu bisa digunakan untuk menilai efektivitas dari kompensasi kesehatan di suatu perusahaan. Poin berikutnya adalah catatan kritis dan tantangannya. Itu bisa kita lihat walaupun ya kompensasinya diberikan, literatur menunjukkan bahwa klaim kompensasi cedera terkadang dikaitkan dengan hasil kesehatan mental yang sangat buruk. Mungkin karena birokrasi, rasa ketidakadilan, atau stres dari proses klaim. Contoh, di sini ada Workers' Compensation System aim to financially support injured workers. However, seeking compensations often leads to poorer physical and mental health outcomes. Kurang lebih artinya dalam mekanisme pemberian kompensasi juga sangat penting untuk dirancang dengan baik. Fokus hanya pada fisik bisa melewatkan masalah psikologis. Jadi, sebagai literatur yang terpercaya dari Work-Related Cause of Mental Health Condition and Intervention for Work-Related Mental Health Problems menunjukkan bahwa kondisi kerja berdampak langsung terhadap kesehatan mental. Pengukuran quality work life dan kesejahteraan masih sangat variatif antara studi dan konteks lokal. Tentu saja penting untuk adaptasi konteks di Indonesia, misal itu budaya kerja, regulasi di BPJS, asuransi swasta, dan standar K3 lokal. Untuk organisasi skala kecil atau sektor yang kurang formal, fasilitas kesehatan dan kompensasi seringkali terbatas. Organisasi harus kreatif, misal di work-life balance, peer support, dan program kesehatan komunitas. Kesimpulan dari kompensasi kesehatan yang sudah dijabarkan adalah, saya menyimpulkan bahwa kompensasi kesehatan kerja yang efektif itu harus menggabungkan dari 3 pilar secara sinergis, yaitu yang pertama kesehatan jasmani dan rohani. Itu sudah poin 1. Poin 2, lingkungan kerja yang sehat. Nomor 3, peningkatan quality of work life, artinya pemberian asuransi atau tunjangan kesehatan saja itu tidak cukup. Harus didukung oleh lingkungan kerja yang sangat aman. Kultur organisasi yang memperhatikan kesehatan mental para pegawai. Lalu kebijakan yang menjaga keseimbangan hidup dan kerja serta partisipasi dari karyawan. Bila salah satu pilar itu terabaikan, maka potensi keberhasilan program kesehatan karyawan bisa saja menurun. Demikianlah presentasi dalam video ini yang membahas tentang kompensasi. Bertemu lagi di video selanjutnya dengan kelompok kami. Jangan lupa untuk like, share video ini, dan subscribe untuk kami bisa berkontribusi memberikan video-video bermanfaat selanjutnya. Terima kasih, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.